Meski mendapatkan beberapa tingkat kenaikan level, tetapi notifikasi yang Jinwo terima hanyalah konfirmasi kalau dia sudah mengalahkan musuh, bukan mengalahkan bos dungeon. Sehingga Jinwo yakin bencana masih belum berakhir. Yang tidak kalah aneh lagi, tidak ada jiwa yang bisa Jinwo ekstrak dari tubuh si raksasa. Dan meski sudah mati, energi sihir si raksasa juga masih terasa menyelimuti tubuh Beru yang baru saja keluar dari dalam mulutnya. Sesaat setelahnya, badai energi sihir tiba-tiba terjadi. Untungnya tanpa diperintah, Igris langsung gercep melindungi Jinho. Setelah badai mereda, kekuatan sihir si raksasa tiba-tiba disedot masuk ke dalam gate. Jinwo kemudian menyuruh Jinho untuk tetap di posisi karena dia ingin masuk sendirian ke dalam gate. Begitu masuk ke dalam gate, Jinwo dan Beru langsung bisa mendengar suara tawa yang menurut Beru terdengar sangat aneh. Bagi Jinwo itu cukup menarik, karena biasanya musuh tidak akan tertawa seperti itu di saat ada penyusup yang berhasil menerobos masuk ke dalam gate-nya. Dan sumber dari tawa aneh itu ternyata adalah seekor raksasa yang dipasung di atas lingkaran sihir menggunakan rantai bayang yang sangat besar. Si raksasa yang sedang dipasung itu terlihat sangat welcome menyambut kedatangan Jinwo. Dia bahkan so akrab langsung meminta Jinwo untuk melepaskan belenggunya karena dia tahu tentang rencana ruler dan harus segera menginformasikannya kepada para monark yang lain. Namun begitu sadar kalau Jinwo bukanlah sosok yang dia kenal, si raksasa langsung diam. Lalu saat Jinwo bertanya apakah ruler yang menyegelnya, si raksasa bilang para ruler mencoba menggunakannya sebagai langkah awal untuk memulai pertempuran yang sesungguhnya. Menurut penuturan si raksasa, ruler adalah musuh bebuyutan para monark dan si raksasa sendiri adalah salah satu monark tersebut. Sang giant monark kemudian bilang kalau baik ruler maupun monark yang lain saat ini pasti sedang mengejar Jinwo. Sang giant monark pun mengaku siap berkoalisi dengannya asalkan Jinwo mau membebaskannya. Sang raksasa lalu mengaktifkan fitur Pledge of Trust untuk membuktikan kejujurannya. Karena kadung penasaran, Jinwo memutuskan untuk menerima penggunaan skill tersebut. Dengan begitu, keduanya tidak bisa berbohong satu sama lain hingga kontraknya selesai. Setelah tahu dirinya tidak lagi bisa bersilat lidah, Jinwo bertanya kepada sang giant monarch kenapa dia bisa bebas berbicara tanpa sensor, tidak seperti para monster dungeon yang selama ini sudah dia interogasi. Menurut penjelasan sang raksasa, para monarch adalah pemimpin para monster, sehingga posisinya berada di level yang berbeda dengan para monster dungeon yang dia sebut sebagai penghuni Chaos World itu. Sang raksasa kemudian bilang, para monster dungeon itu hanyalah sisa-sisa dari prajurit yang sudah kalah, ditangkap dan dikekang oleh pasukan rulers, sehingga wajar jika kesadaran mereka sudah terkikis. Tapi sebagai seorang monark, sang raksasa masih tetap terus bisa mempertahankan pikiran warasnya selama menunggu sampai ada orang yang datang untuk membebaskannya. Dari perkataan sang raksasa ini jugalah, akhirnya dikonfirmasi kalau para prajurit perak yang Jinwo lihat saat mata batinnya dibuka oleh si arsitek dulu itulah yang disebut sebagai para prajuritnya ruler. Jinwo lalu bertanya lagi, kenapa para ruler sialan itu terus mengirim monster-monster ke dunia manusia? Sang raksasa hanya menjawabnya dengan senyuman. Giant Monarch bilang para rulers sedang mempersiapkan bumi sebagai medan pertempuran. Namun bumi tidak memiliki energi sihir, sehingga tidak ada cara yang lebih efektif untuk menanamkan energi sihir ke tempat yang sebelumnya belum ada energi sihir kecuali dengan menggunakan darah dari makhluk yang memiliki energi sihir. Maka dari itu para rulers mengirimkan para monster yang notabene merupakan tahanan perang mereka untuk membuat bumi memiliki energi sihir yang cukup kuat agar tidak hancur saat pertempuran ulangan antara rulers versus para monark terjadi lagi nanti. Namun sebelum perang besar itu meletus, bumi akan berubah menjadi seperti neraka terlebih dahulu. Giant Monarch kemudian meminta Jinwo untuk segera melepaskan segelnya karena begitu kabar tentang pertemuan mereka tersebar, para rulers dan monark yang lain pasti akan segera bertindak. Dan sang Giant Monarch yakin saat ini si pembawa pesan pasti sudah dalam perjalanan untuk memberitahu para rulers. Jinwo kemudian bertanya, kenapa para rulers dan monark mengincarnya? Sang Giant Monarch bilang, itu karena kekuatan yang dimiliki oleh Jinwo saat ini bukanlah asli miliknya. Fakta bahwa Jinwo memiliki kekuatan Shadow Monarch menjadi bukti kalau Shadow Monarch yang sebelumnya telah mengkhianati monark yang lain, sehingga posisi Jinwo saat ini menjadi musuh dari para rulers sekaligus para monark. Namun Giant Monarch berjanji dia akan bertarung di sisinya jika Jinwo mau melepaskannya. Jinwo bilang jika memang Giant Monarch tulus mau bertarung untuknya, bukankah akan lebih baik jika dia menjadi prajurit bayangannya saja? Saat Jinwo mengatakan itu, Giant Monarch terlihat shock karena seolah-olah melihat
sosok Shadow Monarch yang asli. Giant Monarch kemudian bilang, Rulers dan Monarch sejatinya adalah makhluk halus yang tubuhnya akan langsung hancur begitu mati, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai tentara bayangan. Meski merasa ragu, Jinwo terlihat mulai percaya kepadanya. Namun setelah memotong beberapa rantai, Jinwo langsung berubah pikiran karena sang Monarch tidak bisa menjawab saat ditanya apakah dia akan bertarung di pihak manusia. Lagi pula, di tengkuk Giant Monarch tampak ada sebuah batu sihir yang Jinwo tahu pasti itu adalah decoder untuk menerima perintah dari Rulers untuk menghabisi manusia. Merasa triknya sudah ketahuan, Giant Monarch mencoba menyerang Jinwo dengan satu tangannya yang sudah lepas dari rantai. Namun tanpa ampun, Jinwo langsung menusuk dada Giant Monarch dengan goloknya sebelum dia menjadi bencana bagi umat manusia. Saat itulah Giant Monarch justru mengatakan kalau Jinwo lah bencana yang sesungguhnya. Dengan kondisi yang masih belum lepas sepenuhnya, Giant Monarch sama sekali bukan ancaman bagi Jinwo. Dan sesaat sebelum dieksekusi, sang Monarch mengutuk Jinwo dengan segala sumpah serapahnya. Namun Jinwo sama sekali tidak peduli akan hal itu. Setelah kepala Giant Monarch lepas, muncul notifikasi yang memberitahu kalau bos dungeon sudah berhasil dikalahkan. Jinwo sudah mengalahkan satu dari 9 Monarch yang bernama Legia, Monarch of the Beginning. Oleh karena yang baru saja dia kalahkan adalah seorang Monarch, sistem butuh waktu untuk menghitung jumlah experience yang akan Jinwo dapatkan. Dan Jinwo juga mendapatkan sebuah runestone sebagai hadiahnya, serta kenaikan level yang tidak main-main. Di tempat lain, Hunter level nasional Christopher Reed mendapatkan kunjungan dari Nyonya Selner yang memberitahunya kalau dia akan mati dalam waktu dekat. Meski yang memberitahunya adalah Nyonya Selner, Christopher Reed sama sekali tidak percaya kalau ada orang yang bakalan mampu untuk menghabisi Hunter level nasional seperti dirinya. Namun karena Nyonya Selner tetap kekeh dengan hasil penerawangannya, Christopher kemudian bertanya jika memang itu bakalan terjadi, lalu kepada siapa dia harus meminta perlindungan. Nyonya Selner bilang Sung Jinwo mungkin akan bisa melindunginya. Jinwo yang baru saja keluar dari Super Gate merasa bersyukur, sadar dengan tipu muslihat si Giant Monarch sebelum semua rantainya dia potong. Jika tidak, mungkin dia tidak akan bisa mengalahkannya. Rasa syukur itulah yang kemudian memotivasinya untuk menjadi lebih kuat lagi. Nah, keberhasilan Jinwo mengalahkan para raksasa di Jepang beritanya langsung tersebar dengan sangat cepat ke segala penjuru dunia. Jinwo pun langsung digadang-gadang sudah layak disebut sebagai seorang hunter level nasional yang baru. Sebuah titel yang mungkin sama derajatnya dengan yang disandang oleh Liu Zigang yang dikabarkan telah mengalahkan si raksasa yang berenang menyeberangi samudra. Sementara Matsumoto Shigeo, sang mantan ketua asosiasi hunter Jepang, memutuskan untuk menerima hukuman. Di Maryland, Amerika Serikat, pesta besar diselenggarakan untuk merayakan kesuksesan tim hunter mereka dalam mengatasi gate rank S yang muncul di sana. Di saat pesta sedang berlangsung, Thomas Andre menghampiri 3 orang hunter yang sebelumnya sempat bertaruh akan kematian Jinwo untuk menagih hasil taruhan. Oleh karena yang botak tidak bertaruh apapun, Thomas lalu menyita dasinya. Namun karena Laura bilang itu tidak cocok dengan baju Hawaii yang dia pakai, Thomas pun membuangnya. Setelah penampilannya kece lagi, Laura bilang daftar serikat yang diundang ke konferensi Serikat Hunter Internasional tahun ini sudah dirilis, di mana Serikat Ahjin masuk dalam list tersebut. Begitu tahu kalau serikat tersebut adalah miliknya Sung Jinwo, Thomas Andre terlihat langsung bersemangat lagi. Balik ke Jepang, di saat Jinwo merasa rugi karena ada satu raksasa yang berhasil kabur ke laut sehingga tidak bisa dia jadikan sebagai prajurit bayangannya, Hanekawa mendatangi Jinho karena ada panggilan masuk dari Korea untuk dirinya. Setelah menerima panggilan tersebut, seketika Jinho langsung memutuskan untuk segera pulang karena ada urusan keluarga yang sangat mendesak. Begitu sampai di Korea, Jinho langsung disambut oleh orang kepercayaan ayahnya untuk diantar menemui sang ayah. Dalam perjalanan, Jinho akhirnya tahu kalau ayahnya sudah divonis mengalami tidur abadi. Namun sebagai seorang hunter yang belum bisa mengendalikan energi sihirnya, Jinho dilarang mendekati ayahnya yang sudah terlelap di sebuah ruang isolasi. Si orang kepercayaan ayahnya itu kemudian memberikan sebuah buku kepada Jinho yang ternyata isinya adalah clipping tentang dirinya dan kakak-kakaknya yang disusun sendiri oleh sang ayah. Dia bilang ayahnya punya ekspektasi tinggi terhadap anak-anaknya karena sangat menyayangi mereka. Nah, di saat akan diantar pulang ke rumah, Jinho seperti merasakan sesuatu. Namun saat berbalik, dia tidak melihat apapun yang mencurigakan. Setelah Jinho pergi, baru diketahui kalau itu tadi adalah Jinwo yang diam-diam masuk ke ruang isolasi. Merasa tersentuh, Jinwo akhirnya memutuskan untuk memberikan Holy Water of Life kepada ayahnya Jinho. Sehingga saat kakak perempuannya Jinho datang, ayahnya sudah kembali siuman. Meski terlalu dini, itu adalah hadiah ulang tahun yang Jinwo berikan untuk Jinho.
Karena kembali ke Jepang tanpa sepengetahuan Jinho menggunakan Shadow Exchange, Jinwo merasa perlu untuk kembali ke Jepang lagi. Namun karena masih harus menunggu 2 jam sebelum bisa menggunakan Shadow Exchange-nya lagi, Jinwo malah jadi bingung sendiri. Di waktu yang sama, di sebuah mansion mewah di Amerika, Hunter Christopher Reed merasa ada seseorang yang menyusup ke rumahnya. Meski suasananya sangat hening, ternyata dia sudah kedatangan 3 orang tamu tidak diundang yang mana salah satunya bisa berbicara menggunakan bahasa monster. Nah, sosok misterius itu bilang Christopher Reed adalah salah satu serpihan cahaya paling terang. Oleh karena tidak paham dengan perkataan si orang misterius yang bilang kalau yang dia ajak bicara adalah suatu entitas di atas yang kekuatannya terhubung dengannya, Christopher yang marah langsung bertransformasi menjadi sesosok Cyclops api dan berniat jika harus mati, paling tidak dia ingin mati bersama salah satu di antara ketiga tamunya itu. Melihat wujud transformasinya si Christopher Reed, kedua tamunya yang lain tampak terkesan dengan kemampuannya. Lalu pertarungan yang meledak-ledak di dalam mansion mewahnya pun terjadi. Di hari terakhirnya di Jepang, ratusan ribu orang berdiri di sepanjang jalan menuju ke bandara yang Jinwo lalui. Beru yang kebanyakan nonton drama kolosal memberi saran agar Jinwo melambaikan tangan. Namun Jinwo ogah melakukannya. Di dalam pesawat, siapa sangka orang yang duduk di sebelahnya adalah Agen Adam White. Agen Adam bilang ada sesuatu yang penting yang ingin dia bicarakan. Lalu dia menunjukkan rekaman video yang menunjukkan kebakaran besar yang melalap mansion mewahnya Christopher Reed. Katanya butuh 1.800 petugas damkar dan 14 hunter tipe mage terkuat untuk bisa memadamkan api tersebut, di mana setelahnya yang mereka dapati hanyalah jasad dari sang hunter level nasional. Menurut sang agen, pihak Amerika curiga ayahnya Jinwo adalah pelakunya. Jinwo jelas langsung marah mendengarnya. Namun Adam bilang ada kemungkinan kalau dia adalah monster yang menyamar karena energi sihirnya mirip monster dan dia juga menyerang seorang hunter tanpa alasan jelas hingga membuat gedung biru hunter Amerika rusak parah. Agen Adam memberitahu Jinwo info tersebut karena dalam konferensi Hunter Internasional ada kemungkinan ayahnya itu akan dimasukkan ke dalam Red Notice. Agen Adam beralasan karena Federasi Hunter Amerika ingin menjalin hubungan baik dengan Sung Jinwo, makanya dia memberitahu info tersebut lebih awal sebelum foto ayahnya itu terpampang di pertemuan para hunter dunia. Lalu setelah merasakan sendiri kekuatan telekinesisnya Jinwo, Agen Adam yakin kalau Jinwo memang sudah layak disebut sebagai hunter level nasional yang ke-6. Nah, konferensi Serikat Hunter Internasional adalah tempat di mana Serikat Hunter yang terpilih untuk mewakili negaranya saling berdiskusi membahas masa depan dunia perhunteran. Di mana tahun ini dunia dibikin heboh karena Serikat Ahjin terpilih untuk mewakili Korea Selatan. Dengan diundangnya Serikat Ahjin, otomatis Federasi Hunter Dunia secara resmi sudah mengakui serikat yang hanya punya satu top ranking hunter itu setara dengan serikat yang punya banyak top ranking hunter. Hunter Choi selaku ketua dari Serikat Hunters yang sebelumnya rutin menjadi perwakilan dari Korea sendiri, mengakui di depan para wartawan kalau keputusan Federasi Hunter Dunia itu sudah sangat tepat. Karena meski Serikat Ahjin cuma punya satu orang hunter, tetapi seorang hunter itu adalah Sung Jinwo. Menurut Hunter Choi, jika definisi anggota serikat adalah sejumlah orang yang bisa diajak bertarung ke medan pertempuran, maka Sung Jinwo sudah punya ratusan yang seperti itu. Pokoknya, meski disudutkan dengan berbagai pertanyaan dari wartawan, Hunter Choi tetap merasa Serikat Ahjin adalah yang paling pantas menjadi perwakilan dari Korea. Selesai melakukan konferensi pers, seorang karyawannya mengatakan ada sebuah gate rank A yang muncul dan Serikat Ahjin tidak mengambilnya. Lalu diketahui bahwa sudah 4 hari sejak kepulangan Jinwo dari Jepang. Namun Serikat Ahjin sama sekali belum membeli satupun gate untuk diserang. Namun tidak seperti Serikat White Tiger dan Nike yang seperti monyet yang mendapatkan durian runtuh karena Serikat Ahjin yang tiba-tiba pasif, Hunter Choi justru merasa aneh kenapa orang seaktif Sung Jinwo tiba-tiba tidak melakukan apapun setelah pulang dari Jepang. Sementara itu di dalam kantornya, Pak Go mendapatkan laporan dari agen Jinchul kalau Hunter Liu Zigang dari Cina secara pribadi ingin meminta informasi terkait Sung Jinwo. Tapi anehnya, bukan informasi yang bersifat rahasia, melainkan informasi yang sudah menjadi santapan publik. Menurut penjelasan dari narator, Asosiasi Hunter Cina tidak menggunakan standar yang sama dengan negara lain terkait pemeringkatan hunter-hunter mereka. Di Cina, hunter yang menyandang bintang 5 adalah mereka yang disebut sebagai yang terkuat. Namun ada pengecualian untuk Liu Zigang yang menjadi satu-satunya hunter yang menyandang bintang 7 karena saking kuatnya. Nah, mendengar Liu Zigang punya ketertarikan terhadap Sung Jinwo, Pak Go menyuruh agen Jinchul untuk menolak permintaannya itu atau hanya memberikan informasi receh saja kepadanya.
keduanya. Sekarang kita pindah ke dalam tower milik Serikat Scavenger, di mana Thomas Andre terlihat sudah tidak sabar untuk menyambut kedatangan Jinwo yang tinggal menunggu sehari lagi. Sebelum hari itu tiba, Thomas memanggil Hwang Dong-so untuk memperingatkannya agar jangan sampai melakukan kontak dengan Sung Jinwo. Oleh karena begitu terintimidasi dengan kekuatannya Thomas Andre, Hwang Dong-so tidak berani membantahnya barang sepatah kata pun. Bahkan ketika disuruh pergi piknik saja saat konferensi berjalan, Hwang Dong-so hanya bisa berkata, "Baiklah." Meski begitu, Thomas Andre yakin Hwang Dong-so tidak akan patuh begitu saja. Makanya dia menyuruh Laura untuk terus mengawasinya. Konferensi Serikat Hunter Internasional akhirnya dimulai. Para perwakilan Serikat Hunter dari berbagai negara sudah berkumpul di Amerika Serikat. Leonard Nierman dan rekannya yang merupakan perwakilan dari Jerman terlihat kaget melihat begitu banyak wartawan yang meliput konferensi tahun ini. Ternyata itu karena ada Sung Jinwo. Nah, Leonard sebenarnya ingin menjalin silaturahmi dengan Jinwo, namun langkahnya langsung terhenti begitu melihat pasukan bayangannya Jinwo. Ternyata Leonard ini bisa tahu kalau tentara bayangannya Jinwo tidak disumon dari dimensi lain. Dengan mata kepalanya sendiri, Leonard melihat semua tentara bayangannya Jinwo bersemayam di balik bayangannya. Dan jika Jinwo mau, dia bisa saja menyulut perang melawan Amerika Serikat saat itu juga. Melihat Leonard yang hanya diam terpaku menatap Jinwo, Jinho pikir dia hanyalah seorang fans yang ingin meminta tanda tangan, namun grogi. Padahal orang yang jelas-jelas sedang grogi justru ada di sampingnya, yaitu agen Woo Jin-chul. Bagaimana tidak grogi? Dia yang hanya seorang pemegang lisensi Hunter Rank A harus menjadi bodyguard bagi seorang Hunter Rank SS sekelas Sung Jinwo. Pantaslah kalau dia hanya menjadi bahan ledekan bagi Jinho. Dari semua tamu undangan, satu yang langsung berani menyapa Jinwo adalah agen Adam White yang kini dapat tugas baru sebagai penghubung antara Amerika dengan Sung Jinwo. Begitu bertemu, agen Adam langsung mengajak Jinwo pergi ke suatu tempat, sementara Jinho dan agen Jin-chul langsung diantar ke hotel oleh anak buahnya karena ada sebuah informasi yang sangat rahasia yang ingin dia tunjukkan. Dalam perjalanan ke gedung Biro Federasi Hunter Amerika, agen Adam mengatakan pihak Amerika saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja setelah kematian Hunter Christopher Reed. Pihak Amerika berencana mencari penggantinya terlebih dahulu sebelum mengumumkan kematian sang Hunter ke publik, dan Jinwo adalah salah satu kandidat terkuatnya. Untuk itu, pihak Amerika tidak segan untuk menawarkan runestone dari naga kemis yang dulu pernah memporak-porandakan Amerika sebagai imbalannya jika Jinwo mau berganti paspor. Namun alih-alih tertarik dengan runestone yang agen Adam tawarkan, Jinwo malah lebih tertarik untuk melihat langsung mayatnya Kemis. Oleh karena tidak tahu di mana mayat Kemis disimpan, agen Adam meminta izin untuk melapor kepada atasannya terlebih dahulu. Begitu sampai di gedung federasi, agen Adam langsung menghadap Pak David Brennon untuk melaporkan apa yang Jinwo minta. Karena Pak Brennon bingung kenapa Jinwo lebih tertarik dengan mayatnya Kemis ketimbang runestone-nya, dia pun menyuruh agen Adam untuk menunggu di luar karena dia ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan agen Connor. Menurut agen Connor, normalnya seorang hunter akan berani mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan skill baru dari sebuah runestone, apalagi runestone-nya sekelas miliknya Kemis. Tapi karena Jinwo lebih ingin melihat mayatnya Kemis ketimbang runestone-nya, agen Connor yakin bagi Jinwo, value mayatnya Kemis pasti lebih besar ketimbang runestone-nya. Sekejap mereka langsung tersadar, jangan-jangan Jinwo juga bisa mengekstrak jiwa monster yang sudah lama mati yang dikalahkan oleh orang lain. Pak Brennon yang panik langsung bertekad untuk mencegah hal itu agar jangan sampai terjadi. Namun agen Connor bilang mereka masih perlu menjalin hubungan baik dengan Sung Jinwo. Hingga akhirnya diputuskan Pak Brennon sendiri yang akan menemani Jinwo untuk bertemu dengan mayatnya Kemis. Dan begitu sampai di TKP, Jinwo langsung pasang aksi untuk membangkitkannya. Setelah gagal dalam percobaan pertamanya, Jinwo akhirnya berhasil memanggil jiwanya Kemis. Semua orang yang melihatnya jelas langsung panik bukan kepalang. Apalagi begitu melihat ada manusia di depannya, jiwa Kemis langsung bernafsu untuk menghabisi mereka semua. Saking nafsunya, kaca pelindung ruang isolasinya langsung dibuat remuk berkeping-keping. Untungnya sebelum Kemis sempat menembakkan biju damanya, Jinwo sudah lebih dulu menyuruhnya untuk berhenti. Siapa sangka tidak hanya mematuhi perintah Jinwo, jiwa Kemis juga langsung bertekuk lutut mengakui Jinwo sebagai majikan barunya. Nah, Kemis ini ternyata dulunya adalah pelayannya King of the Berserk Dragon, sang Destruction Monarch.
Tidak mengherankan jika Jinwo merasakan ego yang sangat kuat dari diri sang naga dan meyakininya sebagai yang terkuat di antara semua monster yang pernah dia temui. Pak Brennan dan Agen Connor yang melihatnya jelas sangat terkejut. Bukan hanya karena Jinwo bisa berbicara bahasa monster, tetapi juga karena dia bisa membuat ekor Kemis bergoyang-goyang seperti seekor anjing yang sangat senang sekali bermain dengan majikannya. Mendengar Kemis menyebut nama mantan majikannya, Jinwo jadi curiga kalau sang Raja Naga adalah satu dari 9 monark yang Giant Monarch katakan sebelumnya. Oleh karena Kemis sudah mati sejak 8 tahunan yang lalu, kekuatan Shadow Monarch pun sama sekali tidak mampu untuk mengekstrak jiwanya. Jiwa Kemis yang sudah berhasil Jinwo panggil pun langsung berpamitan setelah pertemuan yang sangat singkat itu. Meski sangat singkat, Kemis mengaku iri dengan para monster yang bisa mengabdikan dirinya kepada Jinwo. Lalu sebelum menghilang sepenuhnya, Kemis memberitahu Jinwo kalau di dunia ini ada 4 orang yang meminjam kekuatan rulers dan Jinwo harus berhati-hati dengan mereka. Setelah resmi gagal menjadikan Kemis sebagai pengikutnya, Jinwo meminta maaf atas semua kerusakan yang dia timbulkan dan berjanji akan menanggung semua ongkos perbaikannya. Pak Brennan dan Agen Adam cuma bisa saling berpandangan ketika Jinwo yang gregetan menghancurkan sekalian pintu ruangan dengan sekali pukulannya. Setelah itu Agen Adam mengantar pulang Jinwo ke hotel tempatnya menginap, di mana di sana dia bertemu dengan Agen Jincul yang sepertinya sedang kebingungan mencari di mana Yo Jinho. Kata Agen Jincul, Jinho pergi setelah menerima telepon dari Jinwo yang menyuruhnya untuk menunggu di gedung Biro Federasi Hunter Amerika. Jinwo yang merasa tidak pernah menyuruh Jinho untuk menjemputnya seketika merasakan firasat yang tidak baik. Terlebih lagi Agen Adam bilang nama Jinho tidak tercantum di daftar buku tamu mereka. Agen Jincul benar-benar tidak habis pikir, padahal 2 jam sebelumnya seorang hunter dari Serikat Scavenger jelas-jelas sudah menjemputnya. Mendengar hal itu, Agen Adam langsung menghubungi pihak Scavenger karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan Federasi. Laura yang menerima telepon dari Agen Adam seketika langsung curiga kalau itu pasti ulahnya Huang Dongso. Namun agar tidak mencurigakan, dia bilang nanti mereka akan menghubunginya lagi. Saat Agen Adam menutup teleponnya, Jinwo sudah tidak ada lagi di dekatnya. Jinwo yang memutuskan untuk mencarinya sendiri langsung menyebar pasukan bayangannya ke segala penjuru kota karena Jinwo lupa menaruh kembali tentara bayangannya di tubuh Jinho setelah kejadian di rumah sakit. Di tempat lain, begitu mendapatkan kabar tersebut, Thomas Andre yang sedang ada urusan langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menemukan Huang Dongso secepatnya sebelum keduluan Sung Jinwo. Sementara Huang Dongso-nya sendiri terlihat sudah mengoploki Jinho di suatu tempat. Dengan berdiri di atap sebuah gedung pencakar langit, Jinwo memperhatikan dengan seksama setiap experience yang dirasakan oleh prajurit bayangan yang dia sebar. Karena belum ketemu-ketemu, Jinwo sempat menduga kalau Jinho mungkin sudah dibawa keluar kota. Tapi sebagai pemegang lisensi Hunter Rank D, Jinwo yakin Jinho pasti akan melawan jika ada yang mencurigakan. Namun karena satu-satunya petunjuk yang dia miliki hanyalah si pelaku merupakan anggota Serikat Scavenger, Jinwo langsung yakin kalau otak udang di baliknya adalah Huang Dongso yang ingin membalas dendam atas kematian kakaknya. Merasa bersalah atas apa yang terjadi kepada Jinho, kali ini Jinwo benar-benar terlihat sangat marah. Sementara itu di kantornya, Thomas Andre masih belum mendapatkan info juga terkait posisi Huang Dongso. Sebagai sesama Hunter Rank S, Thomas yakin Huang Dongso pasti tahu betul kalau Jinwo bukanlah tandingannya. Namun karena dia masih nekat bikin gara-gara, Thomas yakin satu-satunya alasannya adalah Dongso percaya kalau Thomas pasti bakalan ikut turun tangan membantunya. Thomas kemudian menghubungi Laura untuk menanyakan perkembangannya, dan Laura bilang ada 3 lokasi yang sering dikunjungi oleh Huang Dongso dalam 1 bulan terakhir. Begitu mendapatkan info dari Laura, Thomas langsung menggerakkan seluruh anggota serikatnya untuk mencari di ketiga lokasi tersebut. Laura bilang Biro Federasi Hunter mau membantunya melacak Huang Dongso karena dia bilang kepada mereka jika Huang Dongso tidak segera ditemukan, mungkin akan terjadi clash antara Thomas Andre versus Sung Jinwo. Gara-gara omongannya Laura itulah seluruh karyawan di Federasi jadi heboh. Apalagi begitu mendengar kabar kalau seluruh jadwal raid Serikat Scavenger tiba-tiba dibatalkan dan seluruh hunternya bergerak menuju ke suatu tempat. Nah, di sebuah pabrik kosong, Huang Dongso dan 2 rekannya terlihat sudah mengoploki Jinho hingga babak belur. Namun Dongso masih belum puas karena Jinho belum mengatakan apa yang ingin dia dengar. Dongso sendiri sudah menyiapkan seorang healer canggih yang siap untuk mengobati Jinho setiap kondisinya mulai memburuk, sehingga dia bisa puas menyiksa Jinho sampai dia bilang kalau Sung Jinwo yang menghabisi kakaknya.
Namun siapa sangka, meski kocrot sana-sini, Jinho tetap nekat mengacungkan jari tengahnya ke mukanya Dongso. Hwang Dongso jelas makin brutal menyiksanya, sampai-sampai dua rekannya takut kalau Jinho bakalan terbunuh. Saat Hwang Dongso mulai menunjukkan sisi psikopatnya, sesosok bayangan muncul. Karena yang muncul adalah seekor orc, Hwang Dongso sempat menduga kalau ada dungeon break yang terjadi di dekat TKP. Dongso yang merasa tidak punya waktu untuk bermain-main, langsung maju untuk mengoplok si orc itu dengan tangannya sendiri, tanpa dia tahu kalau orc itu adalah salah satu prajurit bayangannya Jinwo. Di Korea, ibu dan adiknya Jinwo terlihat mulai khawatir dengan kondisi Jinwo saat ini. Dalam hati, Beru bilang, mana mungkin ada orang yang cukup kuat untuk membuat rajanya itu celaka. Lalu saat siaran di TV menampilkan mukanya Jinwo, Beru tiba-tiba merasakan amarah Jinwo yang bikin bulu kuduknya merinding. Kondisi yang sama juga terjadi kepada bayangannya Jinwo yang lain, termasuk yang menempel di tubuh ketua serikat Nike. Nah, balik lagi ke Amerika. Karena tidak sabar dengan kecepatan mobil yang dikendarainya, Thomas Andre memutuskan keluar paksa dari dalam mobil dan memilih berlari menuju ke TKP. Sementara di TKP, Hwang Dongso terlihat sudah merasakan bogem mentahnya Jinwo yang bertukar posisi dengan si orc yang tadi. Begitu sampai di TKP, Jinwo langsung memberikan ramuan penyembuh kepada Jinho. Namun karena kondisinya sudah terlalu buruk, ramuannya itu tidak ngefek sama sekali. Sambil menahan marah, Jinwo bilang jika salah satu dari dua anteknya Hwang Dongso ada yang seorang healer, cepat sembuhkanlah Jinho. Namun karena malah kebanyakan bacot, Jinwo langsung mengoplok salah satunya sampai tepar. Satunya lagi langsung ikut dibikin tepar karena dia bilang dia bukan seorang healer. Setelahnya, giliran Hwang Dongso yang dia koploki gara-gara terus memaksa Jinwo untuk mengaku kalau dialah yang telah menghabisi kakaknya. Meski Dongso adalah seorang hunter rank S yang sudah di-upgrade kekuatannya oleh Nyonya Selner, di depan Jinwo kekuatannya itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Jangankan menyerang balik, menahan setiap serangannya Jinwo pun dia tidak mampu. Lalu di saat nyawanya sudah hampir habis, Thomas Andre datang. Namun Jinwo sama sekali tidak peduli dengan peringatannya agar berhenti mengoploki Hwang Dongso. Karena setelahnya Thomas malah main perintah kepadanya, seperti kain lap yang sudah kumuh, Jinwo melempar tubuh Hwang Dongso begitu saja untuk berganti menantang Thomas Andre. Dalam kondisi sakaratul mautnya, di dalam hati Hwang Dongso justru merasa senang karena semua berjalan sesuai rencananya. Thomas Andre terpaksa turun tangan sendiri untuk memberi pelajaran kepada Sung Jinwo. Meski begitu, tanpa memandang nama besarnya, Sung Jinwo dengan penuh percaya diri menantang satu dari 5 hunter level nasional itu untuk berduel. Thomas yang tumbuh besar di lingkungan yang sangat keras sudah terbiasa dengan pertumpahan darah sejak kecil. Bahkan sebelum dia mendapatkan awakening, dia sudah tidak terkalahkan dalam setiap pertarungan. Dan begitu dirinya mengalami awakening, posisinya semakin kokoh di atas selayaknya seorang raja sejati. Semua yang menghalangi, dia hancurkan. Dan siapapun yang menentangnya, dia buat bertekuk lutut. Brutalitas adalah jalan keadilannya. Dan karena Jinwo menolak untuk patuh kepadanya, Thomas berniat menghancurkan sampai berkeping-keping. Di momen yang tepat, para hunter dari serikat Scavenger akhirnya tiba. Thomas Andre yang terdorong keluar gedung, lalu menyuruh semua anak buahnya untuk bersiap. Begitu juga dengan Jinwo. Setelah menyuruh Igris membawa Jinho ke rumah sakit dengan menaiki kaisel, Jinwo langsung menyiapkan tentara bayangannya untuk berperang melawan seluruh anggota serikat Scavenger. Menanggapi tawaran Thomas Andre untuk menyerah, tanpa berkata-kata Jinwo hanya mengacungkan jari tengahnya. Gara-gara kode universal tersebut, Thomas Andre langsung murka. Perang besar pun sudah tidak bisa terelakkan lagi. Dengan tenaga monsternya, Thomas Andre langsung menerobos lurus ke depan menghancurkan barisan tentara bayangannya Jinwo. Meski sempat terhenti karena terhalang bariernya Tusk, Thomas langsung melesat lagi seperti peluru meriam menembus bagian kepalanya Tusk mode raksasa. Begitupun Jinwo, semua hunter yang berhasil menembus pertahanannya juga sudah berhasil dikuaplok jatuh olehnya dan pasukan bayangannya. Nah, saat Thomas melesat lurus ke arah Jinwo, Iron mencoba menghadangnya. Namun dia langsung habis dikepret Thomas dengan satu tangannya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Jinwo langsung membacok bagian perut Thomas menggunakan golok andalannya. Namun bacokannya itu ternyata tidak ngefek sama sekali. Malahan setelahnya Jinwo yang dikepret terbang oleh Thomas. Begitu tubuh Jinwo melayang di udara, Thomas langsung menggunakan skill telekinesis untuk menangkapnya. Jinwo yang sempat kaget mengetahui Thomas bisa menggunakan skill itu, kemudian membalasnya dengan menggunakan Dominator Touch yang membuat Thomas tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi.
Thomas jelas bingung apa yang sebenarnya Jinwo rencanakan. Di saat dirinya menarik tubuh Jinwo untuk mendekat, Jinwo malah menggunakan daya tariknya itu untuk menyerang balik. Dan boom! Satu koplokan mantap dari Jinwo mendarat mulus di tubuhnya Thomas hingga membuatnya terlempar cukup jauh ke belakang. Thomas jelas tidak menyangka satu pukulannya Jinwo itu bisa membuatnya berdarah meski hanya sedikit. Kemudian di saat Thomas masih belum siap menyerang balik, Jinwo sudah datang lagi memberi pukulan bertubi-tubi yang membuat Thomas semakin murka lalu memutuskan untuk menggunakan reinforcement. Di momen itulah Jinwo ingat akan perkataan Kemis terkait 4 orang yang meminjam kekuatan rulers. Jinwo menduga mereka adalah 4 dari 5 orang yang berhasil mengalahkan Kemis 8 tahunan yang lalu yang kini menyandang titel Hunter level nasional, di mana salah satunya adalah si Thomas Andre ini. Dan begitu transformasinya sudah berhasil, Thomas langsung mengeluarkan teknik menyerupai black hole yang langsung menyedot habis tentara bayangannya Jinwo. Jika saja telat menggunakan skill Commander's Authority, Jinwo yakin dirinya juga pasti akan ikut terhisap. Selanjutnya, puncak dari duel maut ini pun akan segera dimulai. Setelah Thomas Andre mengaktifkan mode reinforcement, para hunter bergegas pergi menjauh dari medan duel. Thomas sendiri langsung meluncur ke arah Jinwo yang sudah menanti di atas gedung yang kemudian secara kurang ajar menginjak mukanya Thomas dengan menggunakan sepatu kotornya. Thomas yang kembali terdorong jatuh kemudian menangkap Jinwo yang masih melayang di udara dengan telekinesisnya. Tapi lagi-lagi Jinwo malah menarik balik tubuh Thomas ke arahnya dengan menggunakan Commander's Authority. Benturan bogementah ala Dragon Ball pun terjadi yang membuat armor di bagian lengannya Thomas Andre remuk berkeping-keping. Thomas yang sudah kehilangan ketenangannya kemudian mulai menyerang secara membabi buta. Namun yang terjadi, kedua tanduknya justru berakhir ditangkap oleh Jinwo dan muka gagahnya langsung dijebret lututnya Jinwo hingga topengnya remuk. Agen Adam dan sopirnya yang baru tiba di TKP langsung merinding bulu roma merasakan betapa dahsyatnya ledakan energi sihir yang ditimbulkan dari pertarungan mereka. Namun keduanya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan duel maut tersebut meski melihat Thomas Andre dikoploki tanpa ampun oleh Sung Jinwo di depan kedua mata mereka. Thomas Andre yang sudah babak belur benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa seorang hunter tipe mage seperti Sung Jinwo bisa punya kekuatan dan kecepatan yang segila itu? Namun harga dirinya yang begitu tinggi membuat Thomas Andre menolak untuk kalah begitu saja. Tapi usaha terakhirnya untuk menyerang balik berhasil dimentahkan oleh Jinwo yang kemudian semakin brutal dalam mengoplokinya. Agen Adam yang terlihat kasihan meminta Jinwo untuk berhenti, namun Jinwo terus melanjutkan aksinya sampai kata-kata menyerah keluar sendiri dari mulutnya Thomas Andre. Agen Adam benar-benar nyaris tidak percaya ada orang yang bisa membuat seorang Thomas Andre sampai babak belur seperti itu. Lalu begitu Jinwo menghentikan koplokannya, Agen Adam langsung menyuruh seorang healer untuk segera menyembuhkan Thomas. Namun karena banyaknya tulang yang patah dan pendarahan yang begitu hebat, sang healer bilang dia tidak bisa menyembuhkannya sendirian. Katanya jika bukan seorang hunter level nasional sekelas Thomas, dia pasti sudah mati belasan kali dengan luka separah itu. Untungnya dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa dari sisi para hunter kecuali Huang Dongso. Selesai mengoploki Thomas Andre, Jinwo langsung bertukar posisi dengan Beru, sehingga dalam sekejap mata posisinya sudah berada di Korea. Di atap gedung apartemennya, Jinwo seolah mengajak salah satu tentara bayangannya untuk bernostalgia dengan kota tempat tinggalnya itu. Sementara Beru yang sudah berada di Amerika langsung gercep mengobati luka-lukanya Jinho yang sudah diopnam di sebuah rumah sakit. Nah, tentara bayangan yang Jinwo ajak bernostalgia itu ternyata adalah hasil ekstraksi dari jiwanya Huang Dongso. Oleh karena ranknya langsung jenderal, bayangan Huang Dongso juga bisa berbicara seperti halnya Beru. Dan karena Huang Dongso mati akibat keserakahannya sendiri, Jinwo pun memberinya nama Grid. Setelah ikhlas menerima nama barunya, Grid langsung disuruh push up menggunakan kepalanya oleh Jinwo. Di hari berikutnya, Jinwo kembali menjadi magnet bagi para reporter dari seluruh dunia karena kasusnya dengan Thomas Andre gosipnya sudah menyebar. Agen Adam kemudian bilang, Biro Hunter Federal sudah bergerak cepat untuk mengunci rapat-rapat info terkait insiden tersebut. Setelah menerima sepasang earphone untuk alih bahasa, Jinwo memasuki area konferensi dengan satu tujuan pasti, mencari kebenaran tentang ayahnya.
Masuknya Jinwo ke ruang konferensi diiringi bisik-bisik dari peserta lain terkait insidennya dengan Thomas Andre dan kesuksesannya mengatasi dungeon break di Tokyo. Dan begitu Jinwo duduk di kursinya, Dr. Belzer langsung membuka konferensi dengan mengumumkan hasil penelitiannya yang cukup menggemparkan. Meningkatnya jumlah gate dan monster yang muncul akhir-akhir ini ternyata bukan satu-satunya fenomena mengerikan yang sedang terjadi di seluruh dunia. Menurut hasil penelitiannya, Dr. Belzer bilang saat ini muncul aktivitas tidak biasa di langit, di mana konsentrasi energi sihir yang diserap ke dalam atmosfer bertambah sangat padat. Dia menyebutnya sebagai Magisphere. Ada 9 kota dari 9 negara yang memiliki Magisphere yang sangat padat di atas langitnya, di mana yang paling kuat berada di atas langit Seoul, Korea Selatan. Begitu mendengar kata Korea, semua mata hadirin dan hadirat langsung tertuju kepada Sung Jinwo. Namun Dr. Belzer bilang itu tidak ada hubungannya dengan Jinwo, karena jika dia bisa mengendalikan Magisphere, dia pasti sudah menjadi dewanya para hunter. Jinwo yang mendengar jumlah Magisphere ada 9 langsung curiga kalau itu pasti ada hubungannya dengan 9 monark. Dr. Belzer mengatakan saat ini masih belum ada solusi untuk masalah tersebut karena penyebabnya juga masih belum diketahui. Tapi satu hal yang pasti, dunia akan segera mengalami suatu masalah yang sangat besar. Setelahnya Pak David Brennan mengambil alih mimbar untuk mengabarkan berita lelayu. Di depan para tamu, Pak Brennan mengumumkan bahwa Hunter Christopher Reed tewas dibunuh 2 minggu sebelum konferensi dimulai. Mendengar info tersebut, para hadirin dan hadirat langsung heboh. Bagaimana bisa ada orang yang bisa membunuh seorang hunter level nasional? Oleh karena Jinwo baru saja dikabarkan membuat Thomas Andre babak belur, kecurigaan mereka semua pun langsung tertuju kepadanya. Namun Pak Brennan segera melanjutkan pidatonya agar para hadirin tidak terburu-buru mencari kambing hitam. Pak Brennan kemudian menampilkan foto ayahnya Jinwo terkini dan saat masih muda serta melabelinya sebagai tersangka utama. Oleh karena wajahnya terlihat sangat mirip, para pemirsa jadi semakin tidak berani melirik ke arah Jinwo. Jinwo sendiri terlihat mulai kesal. Pada dasarnya dungeon memang wilayahnya para rulers, tetapi dia tidak habis pikir kenapa mereka mengirim monster yang penampilannya menyerupai ayahnya. Pak Brennan mengatakan si tersangka utama ini mereka temukan di dalam sebuah gate yang terbuka di salah satu wilayah di Amerika. Oleh karena dia berbicara bahasa Korea, dimintailah bantuan Hunter Hwang Dongso untuk menginterogasinya. Namun tanpa alasan yang jelas, dia menghajar Hunter Hwang Dongso dan kabur dari interogasi dan menyebabkan markas biru Hunter terbakar hebat. Pak Brennan curiga ada monster humanoid lain yang berhasil keluar dari gate yang berbeda untuk kemudian menggerebek rumahnya Christopher Reed secara bersama-sama. Saat video yang menampilkan ayahnya muncul di layar, Jinwo mendengar ayahnya mengatakan sesuatu kepada Hwang Dongso. Jelas sekali di telinga Jinwo kalau ayahnya itu sedang memperingatkan Hwang Dongso agar jangan pernah pergi ke Korea lagi. Dia mengatakan itu bukan untuk melindungi Jinwo, melainkan untuk menyelamatkan Hwang Dongso agar jangan sampai kesengsaraannya dibawa sampai mati. Mendengar kata-kata itu, Jinwo langsung yakin 100% kalau dia memang adalah ayahnya, dan dia sudah tahu tentang kekuatannya Jinwo. Kecurigaannya Jinwo itu pun langsung dikonfirmasi kebenarannya oleh Grid yang merupakan korban langsung dari bapaknya itu. Pak Brennan mengangkat topik tersebut di konferensi karena dia ingin meminta bantuan kepada seluruh serikat yang hadir agar sudi melaporkan kepada mereka jika ada yang melihat tersangka. Lalu satu persatu peserta mulai bertanya, yang mana dari pertanyaan mereka itu akhirnya dikonfirmasi kalau energi sihir yang dipancarkan oleh tersangka sama persis dengan energi sihirnya para monster. Meskipun dia tetap kekeh mengaku sebagai seorang manusia tulen. Seseorang kemudian bertanya, jika dia beneran manusia, kenapa Pak Brennan tidak mengungkapkan saja langsung identitasnya? Pak Brennan bilang sebenarnya dia tidak ingin mengungkapkannya sekarang karena si tersangka punya hubungan dengan salah satu peserta konferensi. Namun atas desakan dari Liu Zigang, akhirnya Pak Brennan secara resmi mengkonfirmasi kalau si tersangka adalah ayahnya Sung Jinwo. Lagi-lagi seluruh ruangan jadi heboh sendiri. Liu Zigang kemudian bertanya langsung kepada Jinwo apa yang akan dia lakukan sekarang. Jinwo bilang jika dia memang monster, dia sendiri yang akan menghabisinya. Namun jika ternyata dia memang ayahnya, maka meski seluruh dunia akan menjadi musuhnya, Jinwo pasti akan pasang badan untuk melindunginya. Begitu konferensi selesai, Agen Adam benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa Jinwo mengatakan kata-kata provokatif semacam itu langsung di depan 500 top ranking hunter dari 120 negara.
Dia pikir hanya ada satu orang yang mungkin berani mengatakan hal semacam itu di dunia ini. Tapi orang tersebut nyatanya saat ini sudah dibikin masuk ke rumah sakit oleh Sung Jinwoo. Agen Adam kemudian mengundang Jinwoo untuk menghadiri pesta yang sudah dipersiapkan oleh Biro Federasi. Namun belum sempat Jinwoo menjawabnya, Liu Zigang dan rombongannya sudah keburu datang menghampiri mereka. Karena Agen Adam ternyata juga bisa berbahasa Mandarin, dia lalu menerjemahkan kata demi kata yang Liu Zigang katakan. Berkat itu, Jinwoo akhirnya tahu kalau raksasa yang kabur ke laut telah dikalahkan oleh Liu Zigang. Karena tahu betapa kuatnya satu raksasa yang dia kalahkan, Sang Hunter jadi penasaran ingin bertemu langsung dengan orang yang sudah mengalahkan semua yang muncul di Jepang. Dan terkait insiden yang menimpa Thomas Andre, Liu yakin Thomaslah yang salah. Liu Zigang juga berharap si tersangka utama bukanlah ayahnya Jinwoo.